الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid-darin amin. Rukun ketiga daripada rukun sembahyang yaitu berdiri tegak atau berdiri betul. Artinya buju-buju berdiri kadang bengkok atau awak, berdiri tegak, berdiri cagat. Bagi orang yang mampu berdiri, wajib berdiri pada salat fardu sekalipun dengan bersandar. Maksudnya pina mengoler berdirinya lalu bersandar, maksudnya ditawing. Nah, kalau tidak mampu berdiri maka boleh berduduk. Amun kada kawal berdiri caget dululah, kada papa berdirinya agak bungkuk. Ini bagi orang yang biasanya tua umur, lalu tulang belakang tuh pina bebengkok sudah. Jadi samampu sidinaya berdiri, tetap mun sidin kau berdiri wajib berdiri walaupun kada tegak. Kada kayak anom kan tegak, kayak kita wah ini masih kawat tegak. Nah, mun sudah tuha lalu pina bungkuk, ya kada apa-apa. Jangan berduduk dahulu, tetap berdiri semampunya walaupun agak bungkuk. Nah, amunnya kada kawa berdiri maka boleh berduduk. Dan bagusnya duduk iftirash. Jadi lamun orang kada kau berdiri sembahyang maka sembahyangnya berduduk, cuman duduknya tuh duduk iftirash. Duduk iftirash tuh kayak duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal kah? Atau kayak duduk antara dua sujud kah? Posisinya mandak batisnya dah. Nah, paham aja kalau tah. Duduk iftirash namanya dah. Kalau tidak mampu duduk, misalnya kada kawa duduk di lantai misalnya, boleh aja duduk di kursi kan. Kalau tidak mampu duduk maka boleh berbaring. Dan yang bagus berbaring atas sebelah lambung kanan. Nah, kayak mayit diletakkan di liang lahat. Itu kan berbaringnya behereng. Nah, kayak mayit diletakkan di liang lahat. Nah, kada apa-apa bebantal misalnya. Nah, lambung kanan nih ke lantai kan.
berarti kepala di situ, betis di situ, bahereng. Nah, lamun kada kawa berduduk, maka sembayang bahereng. Lambung kanan di lantai. Nah, Wan, kiblatnya di situ kan? Kayak apa ya lah? Contohnya, ini kiblat di situ kan? Nah kepala di situ, batis di situ, bahiring nya menghadap kiblat, awaknya toh kada membelakangi kiblat toh, kiblat situ. Bisa lah biar meletak mayit diletakkan di liang lahat tuh kayak itu. Bahiringnya dah, lambung kanan ini dibawa di lantai. Nih nang kanannya di lantai, batis di situ, kepala di situ, bahiringnya. Nah, menghadap kiblat nya awaknya emang hadap kiblat. Nah eta. Amun kada kau berduduk. Kalau tidak mampu berbaring atas lambung kanan, maka boleh bertelentang. Jadi amun kada kawa nang bahiring nang kaya mayit di liang lat deh. Kada kawa bahiring gitu misalnya, maka boleh bertelentang dengan memakai sesuatu yang meninggikan kepala seperti bantal. Jadi kayak ini amun goreng batilantang tuh lah. Ulun jelaskan aja lah. Jadi nang merek itu kayak ini ya. Nah, gitu. Nang yang lambung kayak main ini yang ada. Mau kada bawa itu berarti kayak ini nanti terangkap ini. Kiblat situ. Nah, itu. Kepala ini ditinggi pakai bantal supaya Muhammad kiblat itu. Namun kada kawan bahiring tadi, maka bertilantang itu. Jadi mana kiblatnya kayak itu. Nah, kepala ditinggi pakai bantal. Muhammad itu. Kayak apa aja? Rokok sujudnya, rokok sujudnya tuh kan ada lagi nang kayak orang nang sembahyang nang normal. Berarti kan menunjukkan nyata udah serba tapi kau beberapa lagi kayak orang kada berdaya lagi, berarti dengan isyarat kepala aja lagi anggap kan. Amun orang sembahyang berduduk tuh masih kawat deh, cuma yang berduduk ulun contohkan sama yang berduduk lah. Misalnya orang tadi kada mau berdiri, orang berdiri itu bisa dicontohkan lagi, awalnya sudah bertahan. Cuma yang berduduk tadi kan yang bagusnya duduk di tiras ini kan. Usalli warna subuhi subuh rakaat mustaqim dan sudah kiblat jadi Allahu Akbar ayat aromanya tuh Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Amun kawas sujud ke lantai Allahu Akbar. Nah, sujud. Amun misalnya orang yang tidak ada sujud ke lantai, misalnya sakitnya awak, namanya ada kawat ya, maka betul kayak itu sujudnya. Misalnya rokoknya begini kan, Allahu Akbar, rokok saya, sami Allahu liman hamidah. Maka sujudnya agak tertutup pada rokok tadi. Allahu Akbar. Nah, sujud gini. Duduk antar dua sujud misalnya, kemudian sujud kedua ulang kan, Allahu Akbar. Nah, rakaat berikutnya Fatihah ayat. Nah, kayak itu, nang sembahyang berduduk nih,
Kena lamun akhir-akhir berbawa dulu tawaruk kayaknya. Akhir-akhir lagi nama. Akhir-akhir. Itu sembahyang berduduk deh. Mun sembahyang behiring tadi kan bawa lagi kan rukuk sujud kayak orang normal kalau lagi kepala itu sudah paham. Nah, kepala aja sudah misalnya rokok misalnya, nah kepala paham. Kalau tidak kuasa bertelentang, nah ini orang parah benar sudah nih orangnya nih, cuman masih hidup orangnya, masih normal otaknya, maka boleh dilakukan dengan isyarat mata. Orangnya nih batilantang, nggak ada kawal lagi, bahirnya nggak ada kawal lagi, semampu inya kayak apa posisinya tasarnya sudah, tapi mata aja lagi nang kawal bergerak deh, mata aja lagi kau bergerak. Tapi lamun kau bepandir, minta tolongan orang, tolong tilantang, katakan aku posisinya, andalkan aku betilantang. Mun kau bepandir, lalu ada misalnya keluarga mah katakan betilantang. Nah jadi misalnya ada keluarga sudah nang mau doakan, mau kau lagi bergerak. Anak kayak misalnya nang mau doakan, akan menyimpulkan kamu mohani banyone, ikat tangan kanan tangan kiri, mau doakan nih. Jadi kada kawal lagi angguk nang pinggulu nih, nang isyarat sujud, isyarat rokok, tidak mata sudah kijip-kijip, mata kijip-kijip. Montong misalnya kau membaca tetap wajib membaca takbir ya Allah, membaca Fatihah, kemudian baca ayat. Ketika rukuk Allahu Akbar, mata kijip-kijip kayak apa lagi? Dengan isyarat mata deh. Sami Allahu liman hamidah. Nah, amun misalnya kada kau bapandir lalu dalam hati ya sudah. Ini kada kau pandir montong dalam hati ya sudah membaca Fatihahnya. Nah, kalau tidak mampu dengan isyarat mata, maka boleh mengerjakan pekerjaan salat di dalam hati. Nah, mun kada kau bapandir lalu kada kau membaca Fatihah montong sudah kelu nih. Setruk kamu tong mata setruk juga kada kau gijip-gijip lagi mata, maka dengan hati ya lagi sembahyang, hati ya lagi nang main. Nah hati nang membaca takbir dengan hati, membaca Fatihah dengan hati, membaca ayat dengan hati, batu rukuknya dengan hati. Nah mereka yang membayangkan seorang sembahyang ya lagi. Nah, maka tidak gugur kewajiban sholat selama masih hidup dan masih berakal. Apakah lagi kita nang sehat ngaya ini kada sembahyang? Nah berdosa benar kita, berdosa benar 500 tahun di dalam neraka mau kada sembahyang. Amonnya sembahyangnya orangnya cuman tak keluar daripada waktu, kada uzur, keluar daripada waktu, zuhur tak ke asar tak ke maghrib, sembahyangnya cuman melalaikan, itu 70 tahun di dalam neraka. Nah, jangan beranggapan kada ada siksa gitu. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun celaka ya Allah Ta'ala lil musallin bagi orang yang sembahyang. Jangan ingat situlah. Makanya ayat itu jangan bawa kap di situ. Amunnya bawa kap di situ, celaka lagi orang sembahyang ya. Itu kalau sembahyang ya. Nah, celaka bagi orang yang sembahyang yang mereka itu sembahyangnya sahun, lalai. Alladzina
apa tuh, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim, daripada sembahyang mereka itu sahun itu yuakhiruna anil waqti, menunda-nunda sehingga tak keluar daripada waktunya. Itu melalaikan sembahyang orangnya cuman bila sembahyang sudah tak keluar, misalnya subuh jam 7 sembahyang jam 8, itu wailun ya Allah Ta'ala. Wailun itu tafsirnya wadin fi jahannam, satu jurang di dalam neraka jahannam. Artinya apa? Jangan masuk neraka jahannam amun orang melalaikan sembahyang. Nah, oleh karena itu kita usahakan bana sembahyang ini di dalam waktunya. Mun kadakawa di awal waktu, di tengah-tengah waktu, mun kadakawa di tengah waktu, di akhir waktu. Jangan tak keluar. Bagus di awal waktu, Kang. Berjamaah pulang misalnya. Kau aja kita sembahyang ini kan kayaknya kan ada uzur. Kau aja di mana aja sembahyang. Di bawah pohon gatah kah, di perumahan kah, di kantor kah, di gawian kau aja. Asal awak kita nih kada najis, pakaian kita suci, tempatnya suci, sembahyang gitu. Masalah berwudu tuh nyaman aja pakai banyu ini gitu, nah cukup aja berwudu. Nih secangkir ini cukup aja berwudu kan. Mbah cocok ini. Kutiakan melawan kawan nah. Kita berwudu. Misalnya amun 3 kali jangan guna kali cukup sakli aja basuh muha nah wajibnya lah. Basuh misalnya digawian nih misalnya banyunya sebutingannya nih kau wudu. Basuh tangan sekali aja nih, asal liput aja tangan kiri sekali aja, menyebasuhin kepala nah wajibnya aja. Misalnya talinga misalnya ditinggal ya kada apa-apa, sunat aja batis kanan batis kiri wudu sembahyang lagi kita bersama sajadah. Nah di katak kah, di pinggir katak kah, di bawah pohon enggak. Nyaman bener kita sembahyang tuh cuman nang kolernya itu nah. Kolernya itu mengalih benar membuangi. Nah, adapun salat sunnah maka boleh berduduk walaupun mampu berdiri, namun dapat separuh pahala. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang tarawih, sembahyang duha, sembahyang hajat, boleh aja nang orang nang kawa berdiri berduduk sembahyangnya, tapi dapat separuh pahala. Dapat separuh pahala. Kemudian adab-adab dalam berdiri betul deh. Ini adabnya ini sunat lah, nang sunatnya nih. Walaupun ini kada wajib, yang digawi dapat pahala. Nah, yang pertama mata orang nang sembahyang nih tetap memandang ke tempat sujud. Mulai kita berdiri tak? Mulai kita takbiratul ihram tak? Kita cangangi tempat sujud kita. Mata kita nih jangan berpajam, makruh berpajam sembahyang walaupun di suasana gelap gulita, harinya malam, padam lampu pulang, tetap mata tuh sunat berbuncilak dan memandang ke tempat sujud walaupun harinya gelap. Nah, mata tetap memandang ke tempat sujud pada seluruh salat, artinya kita sesembahyangan tuh nah kecuali ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ketika tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, maka saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu memandang mata kita nih kepada telunjuk tangan kanan. Makanya tangan kanan kita nih kan apa namanya ba'nolak menunjuk pula asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas illallahnya itu kita menunjuk. Jadi kita bangkit daripada sujud hendak tahiyat itu langsung tangan kita kayak ini posisinya.
Nah, tangan kita langsung posisinya kayak ini, cuman belum menunjuk lagi. Kadang kayak ini tak. Kita misalnya bangkit daripada sujud akhir, hendak tahiyat akhir nih. Jangan kayak ini tangan kita, tangan kanan nih. Mun tangan kiri kan kayak ini ya, Pak. Langsung kita siapkan tangan kita kayak ini. Nah, cuman kita at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu cangangnya lagi. Ini telunjuk kita nih kita cangangi nah. Mata kita nih ada lagi ke tempat sujud. Kita cangangi ini telunjuk kita nih sampai salam. Sampai salam. Mencanganginya sampai salam. Mun sudah salam ada lagi cangang ke sini. Menoleh lagi ke kanan dan ke kiri. Nah, amun tahiyat awal itu kan tahiyat awal nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai untuk tahiyat awal berdiri kita ulang ke rakaat ketiga. Nah, itu kita cangang ke tempat sujud pulang. Mata kita. Sunnatnya kayak itu. Mun kada digawe kan kada apa-apa, kada batal bang. Cuman sunnahnya, adabnya mandang kepada telunjuk tangan ketika asyhadu an la ilaha illallah. Selain itu memandang ke tempat sujud mata kita. Makanya kan kita kepala kita tuh sembahyangnya itu jangan kaget kayak itu. Sunatnya agak bertunduk sedikit nah supaya nyaman kita mengarahkan mata kita ke tempat amun kayak itu. Nah, malah kalau mengarahkan ke tempat sujud kayak itu. Jadi bertunduk sedikit. Jangan juga bertunduk benar, bertunduk sedikit sekira-kira mata kita ini pas melihat ke tempat sujud. Gitu. 2. Adabnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nang waktu kita berdiri itu kan jorang tuh bakiam ke jorang tuh ngarannya nah, tangan kanan di atas tangan kiri ya Pak. Nah, ada nang tepuruk lah. Tangan kanan di atas tangan kiri. Nah. 3. Meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat dan miring ke kiri sedikit. Miring ke kiri sedikit dah. Nah, ini kan kalau di pertengahan kayak ini, nah agak miring sedikit, di bawah dada, di atas pusat, saya kan mau pol kan. Nah tadi itu nang dikacak pagalangan kiri ya Allah, nang mengacak tuh jari kelingking, jari manis lawan jempol mengacak, adapun nang telunjuk dan jari tengah biar aja kayak ini nah anu kada nang mengacak barataan dah. Nah kayak ini mandaknya di bawah dada, di atas pusat, agak miring ke kiri sedikit lah. Karena di sini tempatnya hati jam. 4. Sunat membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi kita takbirat Allahu Akbar ya Allah. Nah, sunat kita membaca doa iftitah nih. Nah, dan membaca doa iftitah nih kada pakai auzubillah, kada pakai bismillah, langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Sunat dibaca sebelum kita baca Fatihah. Cuman ini doa iftitah ini di rakaat pertama ya lah. Di rakaat kedua tidak doa iftitah. Di rakaat pertama aja yang disunatkan sebelum baca Fatihah. Nah, ada juga disebutkan dalam kitab fikih
apabila kita imbat takbiratul ihram sekalinya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, maka kada berlaku lagi yang doa iftitah jar. Mun sudah tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nih, maka kada berlaku lagi doa iftitah, membaca Fatihah aja gitu. Nah, jadi doa iftitah ini kada pakai ta'awuz, kada pakai auzubillah, kada pakai basmalah, langsung Allahu akbar kabira dan seterusnya. Nah, di dalam kitab apa tuh kasih patus saja syarah Safinatun Najah juga sebutkan sekurang-kurangnya membaca ini kan ini agak panjang tadi saya sampai wa ana minal muslim itu agak panjang, namun biar hendak meringkas Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ingin situ biar ada di dalam kitab fikih itu nang sekurang-kurangnya nih mau pina koler misalnya membaca asa kepanjangan, jangan kan ada kaidahnya tuh la yudraku kulluh la yutraku kulluh, sesuatu yang tidak bisa diperdapati seberataan jangan ditinggalkan berataan, dibaca walaupun sedikit barang nang kayak kita bakunut tuh. Namun kadang kau membaca berataan sedikit barang Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ingat situ barang membacanya. Lamun kada kau barataan jangan kada bakunut lalu, atau jangan kada badua iftitah lalu. Kalau misalnya kayak sembahyang betul, sembahyang tarawih kan bisa tanpa kayak itu nang pendek aja membaca di iftitahnya, kayak imamnya misalnya cepat membaca Fatihahnya misalnya ya Allah. Nah, ibadah takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu sekurang-kurangnya yang situ. Nang panjangnya ya tadi sampai wa ana minal muslimin. Sunat membaca doa iftitah ini. Ada wajib Pak. Kemudian sunat juga ini waktu kita qiyam atau berdiri tadi kan. Nomor 5 membaca surah membaca surah Al-Fatihah, namun sunat bagi makmum membacanya setelah Fatihah imam. Ini posisinya ajalah kalau membaca Fatihahnya wajib. Cuman andaknya membaca surah Al-Fatihah, namun sunat bagi makmum membacanya setelah Fatihah imam pada sholat yang bernyaring. Misalnya kayak sembahyang maghrib, isya, subuh, atau sembahyang tarawih. Di 2 rakaat pertama itu kan si imam menyaring kalau baca Fatihah, maka si makmum ini dengarakan Fatihah imam itu dengarakan. Kena tuntung imam tuntung baca Fatihah waladdallin amin, hanya kita makmum membaca Fatihah, Tapi ada pertanyaan, imamnya aja cepat benar membaca ayat setelah Fatihah tuh, maka ayatnya pendek pulang wal asri atau qul huwallahu ahad. Amun tuntung imam baca Fatihah hanya seorang baca Fatihah bisa ketinggalan sampai tiga rukun yang panjang. Misalnya jadi imam waladdallin amin, hanya kalau kita membaca Fatihah lah sekali imam ini bismillahirrahmanirrahim yasin, panjang banget sekalinya Allahu akbar jasa ayat aja sekalinya harau tuh ibu kayak mempereng imam nih boleh aja bang nih tuh, cuman kasihan makmum kada sempat hanya alhamdulillahirabbil alamin nih Allahu akbar jadi imam sudah. Nah, jadi lamun kita tahu imamnya nih pacangan cepat gitu nah, dan kita kada sempat membaca Fatihahnya nang imbah imam, boleh kita membaca Fatihahnya beimbai wan imam.
nang kayak sembahyang tarawih misalnya imamnya cepat Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu kan cepat benar dah. Kita tahu deh imam ini membaca ayatnya ini cepat dan kita kada sampai membaca Fatihah setelah tonton imam baca Fatihah. Baca Fatihahnya bombayon imam. Nah gitu ya sudah. Baca Fatihahnya bombayon imam, cuman jangan nyaring-nyaring. Sekedar seorang aja. Soalnya kada sampat misalkan Fatihah gini imamnya pasti dah ayatnya handap handap dan cepat. Nah tapi lamun kita kada tahu imam ini pacangan cepat, kira kita kan tadi kayak kata deh Yasin nyokir kita panjang lagi deh soalnya Allahu Akbar imam rukuk nih. Nah, kita baca Fatihah aja. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam rukuk nih. Asalnya imam sami Allahu liman hamidah. Kita belum tuntung baca Fatihah. Tarusakan dia baca Fatihah tuntungakan. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekalinya imam nih imbai tidak rukuk sujud Allahu Akbar. Tonton akan aja kita menjawab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Soalnya imam ini duduk antara sujud Allahu Akbar, jadi duduk antara sujud ghairil maghdubi 'alaihim sampai aja. Tapi kalau misalnya imam ini sujud kedua tuh masih khawatir kita hendak menonton Fatihah, seandainya bacaan Fatihah terlalu lambat. Nah, amun imam misalnya bangun daripada sujud kedua itu jangan lagi kita misalnya seandainya belum tuntung baca Fatihah jangan meneruskan baca Fatihah ngotot meneruskan baca Fatihah. Kita ikuti aja posisi imam apa misalnya tahiyat awal misalnya, maka kita langsung turun duduk tahiyat awal. Imam mengikuti posisi imam. Soalnya lamun imam tuh sudah ingat ini kita tuh boleh meneruskan menuntunkan baca Fatihah asal imam ini belum melewati 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu yang pertama dulu rukuk. Iktidal itu rukun pendek ada dihitung. Nah, kemudian sujud pertama 2 rukun dah. Duduk antara 2 sujud itu rukun pendek ada dihitung. Nah, sujud kedua tuh 3 rukun yang panjang dah. Nah, bila imam ini bangkit daripada sujud kedua berarti lewat 3 rukun yang panjang tuh kita tetap ngotot baca Fatihah, batal sembahyang kita. Jadi amun imam sudah bangkit daripada sujud kedua, kita belum tuntung sampai waladhdallin, kita memilih 2 pilihan. Wajib memilih 2 pilihan. Ada kalanya kita mau parakah tuh ada lagi mau empati imam jadi sembahyang sorangan aja lagi. Amun sembahyang sorangan silahkan tuntungakan baca Fatihah. Mau parakah tuh sajaku mau parakah. Aku mau parakah tuh berniat berpisah daripada imam, ada lagi ngikut imam nak sembahyang sorangan aja lagi. Nah, ayo tarusakan baca Fatihah. Cuman jangan lagi ikut imam. Nah, atau pilihan yang kedua tetap ngikut imam. Tapi amun sudah imam bangkit daripada sujud kedua, jangan lagi kita menuntunkan Fatihah, ikuti posisi imam waktu itu. Amun posisi imam bangkit daripada sujud kedua tuh misalnya berdiri pulang ke rakaat berikutnya, nah kita berdiri juga tuh, asalnya tuh berdiri juga tuh, ikuti di rakaat itu, berarti kita menambah kena sarakaat imbas salam imam. Menambah kita sarakaat. Amunnya misalnya imamnya tuh imbah bangkit daripada sujud kedua tuh posisinya tahiyat awal,
kita jangan menentukan walad dalil, langsung duduk tahiyat awal, ikuti posisi imam. Nah kayak itu. Ini biasanya bagi makmum nang bacaannya lambat dan imamnya terlalu cepat, bisa terjadi nih toh. Tapi lamun kayak ulun kada cepat kelak ulun nih. Walaupun ulun biasanya baca Isa wal asri nih. Wal asri innal kawah aja kalau le nang totong aja baca Fatihah. Kalau misalnya ulun rukuk tidak sampai aja pian baca Fatihah. Jadi lamun imam misalnya belum lagi bangkit daripada sujud kedua, itu pian totong akan aja baca Fatihah. Totong akan aja baca Fatihah. Imba tontong pian baca Fatihah ya kalau imam belum lagi bangkit daripada sujud kedua, pian rukuk tidak sujud pertama, duduk antara dua sujud kedua. Nah itu, ulun kada ingat nih itulah apakah menambah ada yuk. Nah mungkin buka kitab fikihnya nah kada tahu nah. Kayaknya kada menambah kalau itulah. Soalnya imamnya belum bangkit daripada sujud kedua, kita sempat menuntungan Fatihah. Jadi kejar aja. Nang imam tonton kita baca Fatihah, rukuk kita tidak. Walaupun imamnya sudah berdiri tadi pulang di rakaat ke berikutnya. Rasanya kadang menambah tetap. Nang menambah itu ya nang tadi imam bangkit daripada sujud kedua dah, kita belum tontong, maka wajib kita mengikuti posisi imam. Namun posisi imam itu tahiyat awal, langsung kita duduk tahiyat awal, jangan merokok, jangan tidak langsung duduk tahiyat awal. Namun imam itu posisinya sudah berdiri, nah kita tetap aja nang berdiri juga, jangan merokok, jangan sujud. Berarti kita mengikuti imam di rakaat kedua atau di rakaat yang berikutnya toh, tapi kita menambah kita nang sarakaat nang kada kawa menentukan Fatihah tadi. Paham lah ya? Paham lah biar lah. Paham aja kalau. Nah, tapi insya Allah jarang jobang terjadi itu amun pian baca Fatihahnya tuh kada nang lambat bener tah. Nah, dan imamnya pinanya santai aja juga, kada nang mengobot tah. Nah, cuman kayak itu caranya apabila kita belum tuntung baca Fatihah, nang imam ini belum lagi bangkit daripada sujud kedua, terusakan aja tuntungan baca Fatihah sampai walad dalil. Ini bagi kita nang mengikuti imam mulai awal. Amun kita masbuk, imam sudah jadi imam nih, ghairil maghdubi alaihim, kada ayat membaca ayat lakum dinukum waliyadin nih, bahkan nak rukuk dah, kita hanya datang Allahu Akbar, kita ngikut imam nih di belakang. Imam kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, imam rukuk, Allahu Akbar rukuk. Nah itu kada wajib kita membaca Fatihah. Umpat juga kita rukuk. Dan kita dapat sarakaat bersama imam, kada nambah nang sarakaat nih tah. Walaupun kada sempat membaca Fatihah, cuman sempat rukuk bersama imam. Atau bisa juga jadi imam nih baca ayat, pokoknya di ujung-ujung ayat hendak rukuk deh imamnya, cuma kita takbir Allahu Akbar takbir. Cuman kita amun ada waktu lagi baca Fatihah seadanya, dan waktu itu kada disunahkan lagi kita membaca doa iftitah. Nang wajib kita harus sibuk dengan nang wajib, doa iftitah itu sunat, kada usah digawe lagi. Langsung baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ingin Ar-Rahmanir-Rahim, imam rukuk, Allahu Akbar. Nah itu kita kada wajib juga menuntungakan baca Fatihah sampai tuntung. Imba Ar-Rahmanir-Rahim rukuk aja kita, sisanya itu ditanggung imam juga. Fatihah kita sisanya kada tuntung itu ditanggung imam. Nah kita bila imam rukuk langsung rukuk juga. Nah jadi nang kasus yang jalan tadi menuntungan Fatihah tadi itu, apabila kita mengikuti imam mulai awal, ada masbuk ke jalan tak, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita takbiratul ihram juga.
imam baca Fatihah misalnya di sembahyang menyaring kita dengarkan. Imam tontong baca Fatihah imam, hanya kita baca Fatihah. Tapi karena bacaan kita ini lambat misalnya, dan imamnya misalnya membaca ayatnya nang pendek dan cepat, akhirnya imam merokok, imam i'tidal, imam sujud pertama kita belum tontong baca Fatihah. Nah itu tontong akan aja baca Fatihah. Selama imam kada bangkit daripada sujud kedua. Tapi mun imam sudah bangkit daripada sujud kedua di rakaat itu, ternyata kita belum tontong baca Fatihah, terserah pian memilih antara dua perkara. Amun hendak menonton akan baca Fatihah juga, niat mubarakah. Niat mubarakah itu niat berpisah daripada imam, kada lagi ngikut imam. Soalnya hendak sembahyang sorangan aja cuman tonton akan baca Fatihah. Nah, bisa amun kita hendak tetap ngikut imam, sedangkan kita belum tonton baca Fatihah, imamnya sudah keburu bangkit daripada sujud kedua, maka jangan menonton akan baca Fatihah, bisa batal sembahyang kita. Tapi ikuti posisi imam. Amun posisi imam tahiyat awal, langsung kita duduk tahiyat awal. Nah, amun imam berdiri, berarti kita kada usah rukuk, kada usah sujud, ikuti imam nang berdiri itu ya. Tapi kita nambah rakaat, paham lah. Nah, dan paham aja bang lah. Nah. Membaca surah Al-Fatihah, namun sunat bagi makmum membacanya setelah Fatihah imam pada sholat yang bernyaring. Amun sembahyang nang begamat, kayak zuhur, asar, jamang le. Imam tu artinya cukup membaca kadang menyaring. Itu masing-masing aja membaca. Ya belum baik ada apa-apa. Tapi imam baca Fatihah, seorang baca Fatihah juga, imam baca ayat, seorang baca ayat juga. Imam bayar bapak. Ini masing-masing membaca. Nah, tapi namun sembahyang menyaring ini kita dengarkan dulu Fatihah imam, hanya tontong imam baca Fatihah, hanya kita baca Fatihah. Nah, kayak itu. Kemudian yang keenam, mengata atau mengucap amin setelah Fatihah. Ini sunat juga panggila. Dan sunat ini bersamaan atau ba'umbai atau ba'imbai dengan aminnya imam pada sholat yang bernyaring. Pada sembahyang bernyaring nih jamang lah di dua rakaat pertama nang maghrib, isya dan subuh tah. Jadi imam waladhdallin. Nah aja tuh amin sama-sama ba'imbai lawan imam. Ba'imbai lawan imam. Kita batu kita baca Fatihah. Nah, batu untuk kita baca Fatihah seorang sunat juga kita membaca amin kan setelah Fatihah. Nya membaca amin ini di dalam membaca Fatihah, membaca amin setelah Fatihah ini di dalam sembahyang kah? Di luar sembahyang kah? Sunat juga amin, makanya kita membaca tartib Fatihah di ratib hadat tadi kan. Nah, kita sunat juga baca amin. Amin itu artinya kebulakan ya Allah. Karena separuh Fatihah itu puji-pujian kepada Allah. Separuhnya lagi itu doa memohon kepada Allah. Kayak ihdinas siratal mustaqim itu kan, dan seterusnya. Namun memohon kepada Allah maka amin. Amin itu ya Allah kabulakan. Allah kabulakan. Jangan berdahulu pada imam, jangan terdiri pada imam, imbai imam. Makanya imam tuh imbah waladhdallin tuh jangan berenai, tapi ucapkan juga amin nyaring supaya si makmum imbai. Lalu berimbailah dengan aminnya para malaikat, maka diampunilah jar orang-orang yang sembahyang berjamaah itu berataan. Kemudian yang ketujuh, dan bagus nih ya, sunnah juga membaca Rabbighfirli wa liwalidayya sebelum mengucap amin. Dan kita setelah membaca Fatihah tak? Tapi ini nang membaca ini orang yang membaca Fatihah lah. Bagi orang yang membaca Fatihah aja. Contoh misalnya kita jadi makmum, ada imam misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Tuh imam aja tenang membaca Rabbi firli, kita jangan. Ya imam, Rabbi firli wal walidayya. Siapa yang membaca Fatihah? Jangan kita nih ngumpatan juga. Ya imam, waladdallin. Ya kita Rabbi firli wal walidayya. Ada. Ya siapa yang membaca Fatihah? Itu kan yang membaca Fatihah imam. Berarti imam membaca Rabbi firli wal walidayya sebelum amin lah. Hanya amin. Karena bila kita membaca Fatihah kan untuk diri kita, sunat juga kita membaca Rabbi firli wal walidayya, kita bang membaca Fatihah. Jadi Rabbi firli wal walidayya ini nomor doa ini sebelum mengucap amin itu bagian membaca Fatihah. Yang artinya ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Ada juga orang yang berkisah ulun, orang daerah sini Jawa kisah ulun, si Dini ini ya termasuk sakit lah, kadang nang sugih lah, gaji gen kecil aja, cuman si Dini ini umrah, diumrahkan orang, lalu berkisah ikam tahu lah jar, amalanku jadi aku nih sampai ke Makkah di umrah, aku kan ini jar, imbah walad dolin tuh nah, di dalam sembahyang aku berdoa benar di situ. Cuman berdoa aja dalam hati bang lah, berdoa supaya kawa ke Makkah. Nah akhirnya dikabulkan Allah Taala, sekarangnya diumrahkan orang sini nih. Padahal sini ini orang sakit aja dah. Gaji ingin apa rendah aja gitu nah. Tapi alhamdulillahnya kawa umrah, diumrahkan orang. Lalu sini bakisah ulun, aku jitaya berdoa di situ, berdoa benar aku kan mengimbah tontong nang membaca Fatihah tuh berdoa benar hati lah sebelum amin tuh berdoa supaya Allah Taala menyampaikan berarti ulun dapat ulun mustajab situ, tempat yang mustajab di situ. Nah makanya di sini kan disunatkan membaca Rabbi firli wal walidayya. Allah ya Allah ampuni dosa ulun dan ampuni dosa kedua orang tua ulun. Pian hendak berdoa selain ini terserah bisa. Cuman misalnya bahasa Indonesia dalam hatinya, ya Allah beri ulun kemudahan dalam masalah napa misalnya imbah waladdallin itu nah sebelum amin itu berdoa sih dalam hati. Nah si din itu berkisah ulun gitu. Nah, ini sesuatu termasuk maka dalam sembahyang ulang. Di dalam sembahyang ulang ya Allah. Nah, berdoa di situ. Rabbi firli wal walidayya nyara amin. Nah. Kemudian yang ke-8 membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat dengan merendahkan suara, jangan nyaring-nyaring. Jadi setiap kita sebelum baca Fatihah itu sunat ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amun imam misalnya di sembahyang menyaring itu begamat aja ya kan. Jangan nyaring a'udzubillahnya kayak bismillah juga nyaringnya jangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tah sunat ba'udzubillah. Dona pahalanya bian ba'udzubillah nih sebelum membaca Fatihah. Nah, ketinggal lagi fadilatnya kita mencarilah kan ingat fadilatnya nih guna benar pahalanya. Kemudian membaca surah atau ayat Al-Qur'an pada 2 rakaat pertama. Tapi kalau jadi makmum sunat mendengari bacaan imam saja, kecuali makmum tidak mendengar karena ada suara mengguruh atau suara hujan, maka sunat makmum membaca surah itu pada salat yang bernyaring seperti salat maghrib, salat isya atau salat subuh. Orang sembahyang sorangan adalah orang sembahyang sorangan kada berjamaah nih pian sembahyang atau ulun sembahyang sorangan di 2 rakaat pertama itu setelah membaca Fatihah sunat membaca ayat barang ku ya Allah
di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Atau misalnya seayat aja misalnya. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus ayat dah. Rukuk. Atau misalnya paling handap misalnya nun. Ada kalau di Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun itu satu ayat. Wal qalami wa ma yasturun. Sambungannya kan ayat kedua. Surah apa tuh? Surah Al-Qalam lah, surah apa? Nun tuan sebuting, jangan dibaca na lah, na aja. Itu kan tuh apa al-huruful muqatta'ah, huruf nang terpotong-potong. Cara membacanya kan alif lam mim tuh jangan alama ya lah. Alif naran hurufnya nang dibaca. Itu kan alif lam mim. Alif, huruf alif itu kalau ditulis ngarannya tuh hamzah, lam, fa. Namun fa tuh bangen lah. Makanya kita membaca alif lam itu jangan alif lam, jangan alif fa. Alif lam karena mimnya bertasydid itu berdengung, berendam. Alif la-nya tuh panjang lah, ada tanda gelombangnya di atas sana. Alif lam mim, nya tuh ada, berendamnya kayaknya bertasydid bang. Jangan alif lam mim, salah. Alif lam mim, jangan alamat dibaca. Jadi alif lam ra alarak ngaran nang aslinya disambat ya Allah. Alif lam ra ha mim ain sin qaf tuh ya Allah. Ha mim ain sin qaf. Nah itu misalnya itu satu ayat tuh. Itu ayat tuh alif lam mim itu kan satu ayat. Nah, misalnya walaupun itu yang dibaca setelah Fatihah, sunat membaca ayat. Nah, di 2 rakaat pertama saya zuhur kan 4 rakaat. Nah, di 2 rakaat pertama itu setelah Fatihah baca ayat. Di 2 rakaat terakhir itu ada sunat lagi baca ayat. Baca Fatihah aja. Nah, subuh kan 2 rakaat aja lah subuh. Pakai ayat keduanya sunat. Amunnya imam kayak itu juga sunat pakai ayat. Kenapa jadi pakai ayat di 2 rakaat? Supaya memberi kesempatan bagi si makmum untuk baca Fatihah. Namun imamnya mau ledolin langsung rukuk. Apabila si makmum baca Fatihah di sembahyang menyaring nih. Nah, amunnya si makmum tadi, si makmum apabila sembahyang nang begamat kayak zuhur asar, ini sunnah membaca ayat juga di 2 rakaat pertama. Tapi kalau sembahyang nang menyaring seperti maghrib bisa subuh, itu biar imam aja baca ayat setelah Fatihah. Makmum kan ada disunahkan lagi membaca ayat, cukup membaca Fatihah aja. Nah, kecuali jar kita kadang mendengar imam membaca karena mungkin jauh kah atau mati lampunya, kadang-kadang lagi mic-nya nih, maka antara kita dan imam ini jauh, jamaahnya banyak misalnya, maka kita kadang mendengar bacaan imam setelah kita membaca Fatihah, sunat membaca ayat. Atau harinya hujan atau mengguru, kadang-kadang lagi bacaan imam, maka kita sunat membaca ayat di 2 rakaat pertama di sembahyang menyaring, apalagi sembahyang berjamaah. Nah kayak itu. Kemudian yang ke-10, ikut sujud sajadah pada imam yang sujud sajadah. Imam sujud sajadah di subuh Jumat biasanya, karena imam membaca surah sajadah alif lam mim tanzil nih.
seperti pada sholat subuh hari Jumat. Itu sunat Jepang lah, alamun kada memakai itu kada apa-apa. Maksudnya dilanggar di masjid, misalnya imamnya kada hafal itu ya kada apa-apa juga, kada memakai itu kayak biasa. Di rakaat pertama misalnya sudah Fatihah wa duha, rakaat kedua sudah Fatihah alam nasrah, kada pakai sujud sendiri ya kada apa-apa juga. Cuman sunnahnya pakai nengalip lamim sajadah nih, pakai sujud sajadah kena Nabi pang manggawin itu sidin bila subuh Jumat. Kemun orang hanya ompat kena ya nang aja kenapa 3 rakaat 3 rakaat ya nang sembahyang subuh ya basasat nih jar aduh bujur nih jar pada seorang nang kada mengerti nah jadi bila imam membaca nang di rakaat pertama sudah Fatihah baca alif lam mim sajadah neta, bila imam sujud sajadah nih, maka si makmum wajib juga ngikuti sujud sajadah. Jangan menyalahi imam, bisa batal kadang imam sujud sajadah. Kalau inya mengikuti imam mulai awal tadi. Nah. Dan sujud sajadah ini kita sujud itu kada perlu nang angkat tangan toh. Kada disunat karena angkat tangan langsung sujud aja kita, langsung sujudnya gitu sekali ya lah. Sujud sajadah kita. Kalau masalah bacaannya itu sunat saja, yang segini bacaannya. Mun kada membacaannya kada apa-apa juga, yang penting ikuti imam sujud dan tumaninah dalam sujud itu. Batu bangkit daripada sujud. Kita bangkit daripada sujud itu kada disunahkan, duduk istirahat kada disunahkan. Langsung bangkit. Kalau lihat duduk istirahat. Nah, duduk istirahat tuh kada disunahkan bagi orang yang bangkit daripada sujud sajadah. Tapi kalau orang bangkit daripada rakaat sembahyang hendak ke rakaat berikutnya, itu sunat pakai duduk istirahat. Walaupun imam kada pakai duduk istirahat, kita makmum tetap sunat duduk istirahat. Ngerti ya kalau ini duduk istirahat ya Allah. Saya ingin sedikit jawab. Sujud itu nih. Nah, sebelum kita berdiri itu, Allah kan tadi itu duduk istirahat. Ada juga orang langsung aja. Allah itu kan pakai duduk istirahat. Sebenarnya sunat pakai duduk istirahat. Kamu hendak melanjutkan gerakan berikutnya. Tapi kalau untuk sujud sajadah ya Allah, ya. Wahum la yastakbirun. Langsung kita sujud Allah Akbar ya Allah. Nah, sujud ya Allah. Bentuk bangkitnya tuh langsung jauh gini deh. Allah. Ada pakai duduk istirahat kan? Ada disunahkan duduk istirahat. Langsung bangkit berdiri. Nah, bila kita sujud sajadah kan, sujud tilawah kan, sujudnya gini sekali juga. Nah, adapun bacaan pada sujud sajadah, ini bacaannya sajadah. Allah nama balik wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat membaca itu waktu sujud sajadah. Amun kada membaca ya kada apa juga, yang penting sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau diartikan tuh sajadah telah sujud, wajhi itu oleh wajahku. Ini wajahku nih, muhaku nih disujud, telah sujud bagi siapa? Lilladzi itu bagi Allah. Alladzi itu ya Allah, bagi orang yang tuh Allah khalaqahu yang menciptakan ia
Allahu akan dia wajahku tak supaya seluruh tubuhku nih menciptakan aku nih wasawwarahu imbah Allah ciptakan Allah dan Allah membentuk akan dia dan Allah bentuk tubuh kita nih ada betangan, ada mata, bebetis dibentuk Tuhan. Makanya ada kan Al-Musawwir nama Allah tuh sang pembentuk, maha pembentuk, itu nama Allah yang menunjukkan perbuatannya. Wasyaqqa sam'ahu, dan Allah pulang wasyaqqa itu kalau asal makna itu membelah Bang, membelah akan apa sam'ahu pendengarannya, artinya pendengaran kita berfungsi. Mun kita di dalam perut mungkin belum mendengar lagi, pas sudah kita lahir ke dunia lalu dibelah Tuhan, membelah tuh maksudnya difungsikan Tuhan kau mendengar. Wa basarahu, Allah belah juga penglihatan makhluk nih, mata kita nih. Lalu kalau kita melihat, ya Allah, kalau kita berjajanat nih, Allah Taala aja bihaulihi, dengan kekuatan, bihaulihi dengan dayanya Allah, wa quwwatihi dan kekuatan Allah, artinya dengan kudrat dan iradatnya Allah nih. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha tinggi, maha suci, maha tinggi Allah itu orang yang paling bagus dalam menciptakan makhluknya. Makanya manusia ini kan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Nah itu membaca itu bacaan ketika sujud sajadah. Kemudian rukun keempat membaca surah Al-Fatihah, wajib hukumnya. Nah, ingat sedikitlah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita sebarataan diampuni Allah Taala dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran, tetangga muslimin muslim berataan, dan mudah-mudahan kita seberataan dimatikan keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zimilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashri wa fi jami' ta'ati wal 'ibadati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masyaallah.